Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi tentang optimalisasi Canva dalam pembuatan poster. Kali ini berkolaborasi dengan kelompok 2 Angkatan 17 MOOC P3K gelombang 6. Nah, kali ini saya mengangkat tema poster powerful dengan Canva. Di dalamnya saya akan menyampaikan tips dan trik desain praktis. Nah, di sini disampaikan di SMP Negeri 1 Ngaglik, Sleman. Kenalan dulu ya. Nah, saya di sini selaku pemateri, di mana saya adalah namanya Sutanto SPDSI dari MTS Negeri 2 Sleman. Adapun profil saya bisa ditengok di Instagram ataupun YouTube dengan channel Ayah Tanto, atau bisa menghubungi saya di kontak WA s.id/WA/Ayah Tanto. Apa itu poster? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang terdiri atas gambar dan atau tulisan yang mencolok agar menarik perhatian. Poster biasanya dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempromosikan sesuatu, atau menyampaikan pesan tertentu secara visual dan menarik. Poster digital, nah kita akan masuk di sini ada poster digital. Kalau yang sering kita lihat ditempel-tempel di dinding atau di papan pengumuman, itu adalah poster cetak yang biasa dicetak bisa dibuat menggunakan gadget ataupun dibuat dengan dilukis secara manual. Nah, di sini dan disajikan dalam format digital menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone. Poster digital biasanya dibuat dengan perangkat lunak desain grafis seperti salah satunya adalah Canva. Nah, adapun yang lain bisa juga dibuat dengan Adobe Photoshop atau Corel Draw dan juga yang lainnya. Ada banyak aplikasi membuat poster. Nah, dapat dibagikan atau ditampilkan melalui media sosial. Nah, seperti ada Instagram, Facebook, kemudian yang lainnya juga termasuk kita bisa men-share melalui grup WA ataupun story gitu ya. Dan juga bisa ditayangkan di situs web atau layar digital. Nah, adapun karakteristik poster digital itu adalah formatnya yang fleksibel, di mana poster digital dapat disimpan dalam berbagai format file seperti JPEG, NPG, PDF, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat. Kemudian yang kedua, kemudahan berbagi, yaitu mudah disebarluaskan melalui internet seperti media sosial atau platform digital lainnya, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, karakteristiknya adalah interaktif. Nah, di sini bersifat opsional ya, di mana beberapa poster digital itu memungkinkan interaksi dengan penggunanya. Seperti di sana ada ditambahkan tautan, kemudian animasi, ataupun kode QR, yang mana nanti para audiens bisa men-scan, kemudian ada link yang akan membawa ke eh, berbagai macam bentuk, misalnya pengisian angket, kemudian kritik saran, kemudian bahkan video YouTube misalnya, yang mana berfungsi untuk melanjutkan informasi yang mungkin belum ditambahkan
di poster yang terlihat, sehingga banyak informasi yang bisa tersampaikan. Nah, mengapa menggunakan Canva? Di sini kita akan bahas penggunaan Canva untuk membuat poster yang sebetulnya dasar dari pembuatan project menggunakan Canva itu sama semuanya. Bisa untuk poster, bisa untuk yang lainnya seperti flyer, kemudian gambar, infografis dan sebagainya. Nah, di sini mengapa menggunakan Canva? Karena Canva itu adalah aplikasi desain yang mudah digunakan. Sudah hampir semua guru dan siswa itu bisa menggunakan Canva ya. Nah, kemudian di sini intinya, banyak template di sana, elemen-elemen desain gratis, antar muka intuitif. Nah, kemudian Canva juga punya kegunaan yang lainnya lagi. Selain untuk membuat poster, infografik, bisa flyer dan media yang lainnya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat Canva? Adapun langkah-langkahnya adalah sama dengan membuat desain yang lain. Yang pertama menentukan ukuran kanvas. Apakah dibuat berbentuk vertikal atau horizontal? Kemudian ukurannya apakah A4 atau bisa dikustomisasi. Kemudian setelah kanvasnya kita tentukan, maka kita bisa memilih template sesuai tema. Gitu ya. Karena di sana banyak sekali template-template yang bagus. Sehingga tinggal mengedit atau sesuaikan dengan selera kita, sesuai dengan temanya ya di sini. Kemudian yang berikutnya menambahkan elemen visual. Barangkali elemennya kurang sesuai dengan tema kita, maka kita bisa uh, ganti teksnya dengan masukkan teks, gambarnya, ikon, dan warna yang sesuai dengan tema dari misalnya tugas dari Bapak Ibu guru begitu ya. Nah, setelah semuanya itu masuk ke dalam kanvas, sudah ada backgroundnya dari template, kemudian elemen-elemennya, teks, gambar, dan sebagainya sudah masuk. Nah, kita sesuaikan, diedit dan disesuaikan. Kalau sudah, kita cek lagi apakah sudah sesuai, sudah bagus. Minta saran dan masukannya dari teman atau dari guru, kemudian bisa tinggal diselesaikan dengan cara di-download. Oke, seperti itu ya langkah-langkahnya. Nah, coba kalau kita sudah masuk di Canva seperti ini, nah sudah tampil di sini ada kanvasnya berbentuk seperti ini. Kemudian didesain, maka akan muncul banyak sekali template-template di sini. Misalnya, saya akan bawa ke template-template yang ada di Canva. Nah, di sini saya tayangkan bagus-bagus di sana ya. Kita lihat. Saya ambil di sini. Nah, banyak ya. Misalnya ada tentang saya pilih yang jauhi rokok, ingat bahayanya. Nah, misalnya di sini. Kita cari barangkali ada yang lebih bagus lagi. Nah, di sana di elemen-elemen maaf, di template-template itu diperhatikan banyak elemen-elemen yang mungkin kita susah mencari kalau hanya dari elemen pencarian kita gitu ya, maka bisa diambil. Misalnya kita mengambil backgroundnya dari template yang satu, namun elemen yang lain, gambar, teks, dan sebagainya, termasuk fontnya, begitu bisa diambil dari template yang lain. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Misalnya saya pilih yang jauhi rokok, ingat bahayanya ini ya.
Kalau kita lihat di sini, ini hampir banyak elemen yang susah kita cari, gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa melihat di lapisan ada banyak elemen-elemen yang ditambahkan di sana. Nah, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak tulisannya. Berlapis-lapis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini semuanya ada dalam satu kanvas. Yang paling besar nih adalah judulnya. Kemudian yang kecil-kecil adalah menjelaskan dari bagian-bagiannya, begitu ya. Kemudian ditambahkan ornamen seperti ini. Kemudian ada seperti ini gitu ya. Ini terpisah-pisah. Kemudian yang paling bawah adalah backgroundnya. Di sini memakai background warna biru gradients, biru muda dan biru tua. Nah, kalau sudah kita pilih sesuai seperti ini, nah bisa kita edit. Diedit ucapannya, itu ya. Diedit bisa dipindah-pindahkan. Kita kembali ke yang tadi ya, di sini. Nah, adapun tips dalam membuat poster yang menarik adalah yang pertama, gunakan warna yang kontras untuk menarik perhatian. Jangan sampai warnanya tidak baik. Misalnya biru backgroundnya tetapi teksnya juga biru. Nanti akan bertabrakan, susah dibaca, dilihat. Kemudian yang kedua, memilih font yang mudah dibaca dan sesuai tema. Oke. Untuk mempertegas bahwa font itu adalah misalnya larangan atau ajakan, itu berbeda fontnya ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada pesan utama. Ingat, singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang keempat, gunakan ruang kosong untuk keseimbangan visual. Dan yang kelima, hindari terlalu banyak elemen yang bisa membuat poster terlihat ramai. Oke, itu adalah 5 tips yang saya sampaikan di sini. Berikutnya, ini ada beberapa contoh poster. Kalian simak. Nah, ini saya ambil dari IG dari nep.dhpo. Nah, di sini menampilkan gambar seperti ini. Nah, biasanya kalau poster itu dilombakan, misalnya lomba poster digital, biasanya selain poster yang dibuat, kemudian ditambahkan deskripsinya, begitu ya, menyertakan deskripsi penjelasan dari poster yang dibuat. Nah, di sini misalnya dalam karya ini pertemuan antara masa lalu. Nah, di sini ada keadaan di masa lalu yang menjadi inspirasi di masa depan melalui gaya busana, teknologi, seni rupa ataupun sikap. Kemudian di sini ada piring hitam. Maaf, yang ini ya piring hitam. Namanya gramofon atau pemutar vinil, telepon rumah, gorden burung bangau. Kemudian ada komputer kamera, stiker, dinding bertema retro serta busana yang dipakai berciri khas suasana masa lalu. Lihat di sini masih pakai kamera yang biasa seperti ini. Ini ya. Sekarang mungkin sudah hampir jarang gitu ya pada pegang kamera. Sudah beralih ke handphone. Nah, di sini untuk penggambaran masa depan yang menggunakan mesin waktu untuk perjalanan dalam tempuh waktu sangat singkat dimaksudkan sebagai kecepatan informasi dan komunikasi di masa depan. Nah, ini seolah-olah ada lorong waktu yang menghubungkan masa depan dengan masa lalu. Nah, kemudian di sini pemotretan antara masa lalu yang menggunakan kamera dan masa depan yang menggunakan kamera ponsel yang dimaksudkan sebagai perbedaan waktu keduanya. Nah, jadi bisa membedakan ya, bisa membedakan. Nah, ini adalah contoh poster yang dibuat dengan komputer gitu.
Yang kedua, contoh poster dengan tema menghindari rokok. Di sini tertulis mudah sehat dan produktif, lindungi diri dan orang lain bebas rokok. Nah, ini pelajar-pelajar di sini sedang berbahagia jika rokok itu mereka bebas dari rokok gitu ya. Sama seperti yang tadi di sini disertakan ada deskripsinya. Saya kira jelas ya bagaimana cara membuat poster yang bagus. Nah, kalau ada contoh lagi nih, dua perbedaan poster manakah yang baik, manakah yang kurang bagus? Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri bagusnya di mana, kurang bagusnya seperti apa alasannya. Oke, ini ya. Kemudian lagi, sini ada dua contoh lagi. Manakah di antara ini yang lebih bagus? Apakah sudah memenuhi kriteria yang saya sampaikan tadi? Oke. Nah, kemudian dalam poster pasti selain gambar juga ada kalimat poster yang baik, ya, di mana kalimat poster itu bisa berupa berbagai macam tipe atau jenis. Misalnya, kalian nanti anak-anak itu akan diberikan tugas membuat poster tentang sistem pernapasan. Nah, contoh kalimatnya adalah bisa berupa kalimat ajakan. Nah, ini contoh kalimat ajakannya. Misalnya nomor satu, jaga paru-paru, jauhi asap rokok. Nah, mari, jadi kita mengenal ada kata-kata yang merupakan ajakan. Mari, sayangi, ayo, dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa berupa kalimat peringatan. Awas, polusi udara tinggi dapat memperburuk asma dan penyakit pernapasan lainnya. Ingat, hati-hati, bahaya. Ada ketegasan di sini. Perhatian, waspada dan sebagainya. Di samping itu juga sering kita melihat poster tentang larangan. Dilarang merokok. Oke, sayangi paru-parumu dan orang di sekitarmu. Jangan. Kalimatnya didahului dengan kata jangan. Jangan abaikan gejala batuk berkepanjangan. Segera periksa kesehatan pernapasan. Nah, itu adalah beberapa contoh. Berikutnya bisa juga kalimat motivasi atau inspirasi. Nah, contohnya adalah nomor satu ya, paru-paru sehat, hidup lebih kuat, mulai dari kebiasaan kecil. Nomor dua, lindungi paru-paru, jaga masa depan, investasikan waktu untuk hidup sehat, dan seterusnya. Dapat juga memuat kalimat informasi. Kalian sering melihat misalnya di bungkus rokok itu tertulis kalimat. Nah, kalau dibuat poster maka dibuat misalnya satu lembar kemudian dipajang yang besar di pinggir jalan. Nah, kalimatnya bisa dari situ juga ya. Misalnya merokok meningkatkan risiko penyakit paru-paru seperti bronkitis kronis dan kanker paru-paru, atau merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, dan seterusnya itu. Oke, itu adalah contoh informasi, kalimat yang memberitakan sesuatu. Bisa juga berupa slogan atau jargon. Contohnya seperti ini. Paru-paru sehat, hidup semangat. Oke, dan sebagainya. Terus bisa juga kalimat tantangan. Misalnya, siapkah kamu berkomitmen untuk hidup tanpa asap rokok selama 30 hari? Nah, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, setelah kalian menyimak apa yang saya sampaikan tadi, coba anak-anak diminta mencoba menjawab 5 pertanyaan berikut. Silakan bisa ditulis di buku tulismu, nanti kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa tujuan utama pembuatan poster? A.
menyajikan laporan ilmiah. B. Memberikan informasi, promosi, atau pesan tertentu secara visual. C. Membuat karya seni digital. Atau D. Menghasilkan karya literatur. Silakan ditulis jawabannya. Berikutnya, nomor 2. Mengapa penggunaan warna kontras penting dalam pembuatan poster? A. Agar terlihat sederhana. B. Untuk menarik perhatian audiens. C. Supaya elemen terlihat lebih gelap. D. Agar poster lebih besar. Berikutnya nomor 3. Langkah pertama yang perlu dilakukan saat membuat poster di Canva adalah titik-titik. A. Mengedit teks. B. Memilih warna kontras. C. Menentukan ukuran kanvas. Ataukah D. Menambahkan elemen visual. Selanjutnya, nomor 4. 4 atau 5 ya? Oke, lanjut ya. Manakah yang merupakan salah satu tips membuat poster yang menarik? A. Menggunakan sebanyak mungkin elemen visual untuk menarik perhatian. B. Menggunakan font yang sulit dibaca agar terlihat unik. C. Memfokuskan pada pesan utama agar singkat, jelas, dan padat. Ataukah D. Menggunakan warna yang sama di seluruh poster. Selanjutnya, terakhir nomor 5. Salah satu keunggulan utama Canva dalam pembuatan poster adalah menyediakan titik-titik yang memudahkan pengguna dalam mendesain. A. Banyak template dan elemen desain gratis. B. Hanya satu pilihan warna. C. Desain otomatis tanpa perlu edit. Atau D. Hasil cetak langsung dari aplikasi. Oke, sudah dijawab semuanya. Mari kita cocokkan. Jawaban nomor 1. B. Lanjut, nomor 2. B. Oke. Nomor 3, jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 4, C. Lalu terakhir nomor 5, jawabannya yang benar adalah A. Oke, sudah dikoreksi siapa yang ada yang betul semuanya? Oke, bagus. Berarti yang betul semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Setelah ini saya akan menyampaikan tentang cara membuat poster dari mengambil template sesuai dengan langkah-langkahnya tadi ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan ada yang interaktif, kemudian mendesain lebih bagus lagi tulisannya, bentuknya begitu. Untuk materi ini saya cukupkan, akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.